Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran BTQ mengenai mat ya sukun dan waw sukun, Ibu ingin mengulang sedikit mengenai mat alif. Kalian masih ingat bagaimana cara membaca mat alif? Ya, cara membaca mat alif adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Ketika apa saat membaca mat alif? Membaca mat alif ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, lalu di depannya ada huruf alif. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah, lalu di depannya ada huruf alif, berarti cara membacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Baik. Lalu kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar membaca doa sebelum belajar dan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tadi Ibu sudah sedikit mengulang kembali bagaimana cara membaca mat alif dan sekarang kita belajar membaca dan mengenal bagaimana mat ya sukun. Mat ya sukun yaitu ketika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh. Kalian masih ingat harokat kasroh? Ya, harokat kasroh adalah garis seperti fathah, tetapi posisinya ada di bawah huruf hijaiyah. Dan ketika kalian melihat atau saat membaca ada huruf hijaiyah berharokat kasroh, lalu bertemu atau ada huruf ya sukun atau ya mati, yaitu kalian bacanya harus panjang ya. Mat ya sukun sama dengan mat alif. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Ibu harapkan kalian ketika mendengarkan dan menyimak video yang Ibu berikan, kalian juga harus buka buku BTQ kalian di rumah. Kalian sudah pegang bukunya dan kalian buka halaman 7. Baik. Di situ ada contoh bagaimana cara membaca huruf mat ya sukun dan huruf hijaiyah tanpa mat ya sukun. Ketika ada huruf hijaiyah bermat ya sukun berarti bacanya 2 harokat. Contohnya di sini ada huruf hijaiyah ba. Ketika huruf hijaiyah diberi harokat kasroh, jadi dibacanya apa? Bi. Ya, betul. Dibacanya bi. Tanpa dipanjangkan ya, karena tidak ada ya sukun. Dan coba kalian perhatikan di sebelahnya ada contoh huruf ba, lalu ada huruf ya sukun. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi bacanya seperti ini. Bi. Apa? Bi. Sekali lagi ya. Bi. Ya, pintar sekali. Jadi ketika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh, lalu setelah harokat kasroh ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, kalian harus bacanya 2 harokat ya. Dipanjangkan. Baik. Lalu coba kalian perhatikan di slide selanjutnya nanti ada contoh huruf-huruf hijaiyah yang sudah ada mat ya sukunnya. Baik. Kalian juga masih tetap dibuka bukunya di halaman 7. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang sudah diberi harokat kasroh
dan sudah ada tanda baca mad ya sukun atau ya mati. Di sini adalah huruf-huruf hijaiyah yang sudah diberi mad ya sukun. Dan Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara membacanya. Dan kalian dengarkan lalu simak ya dengan baik-baik. Dan kalian juga perhatikan bagaimana cara tulisan huruf-huruf hijaiyah ketika sudah diberi tanda mad ya sukun. Di halaman 7 kalian perhatikan. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membacanya adalah 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi membacanya seperti ini. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, ri, di, ti, zi, i, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, i. Bisa? Bisa ya? Mudah kan? Sangat mudah. Ibu yakin kalian di rumah pasti bisa. Karena tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa. Yang ada hanyalah mau tidak mau. Jadi kalau kalian mau bisa, kalian harus mau mencoba dan harus mau mempraktikannya. Coba kali. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai mad ya sukun dan bagaimana cara membaca mad ya sukun. Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana membaca mad waw sukun dan nanti Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membacanya. Mad waw sukun sama seperti mad alif dan mad ya sukun, yaitu dibacanya 2 harokat. Ketika apa saat kita membaca mad waw sukun, yaitu ketika ada huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dhamma. Ya, kalian ingat bagaimana bentuk harokat dhamma? Ya, harokat dhamma adalah bentuknya seperti waw, tetapi wawnya kecil dan posisinya ada di atas huruf hijaiyah. Jadi ketika ada huruf hijaiyah berharokat dhamma, lalu setelah harokat dhamma itu ada huruf waw mati, maka dibacanya dua harokat atau 2 ketukan. Contohnya itu bu, apa? Bu. Sekali lagi bu, ya. Jadi ketika ada harokat dhamma lalu di depannya ada huruf waw mati, jadi dibacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Dan kalian coba dibuka bukunya halaman 11. Di situ ada huruf-huruf hijaiyah yang sudah diberi mad waw sukun. Sudah dibuka? Sudah ya. Dan Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membacanya. Kalian simak dan perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, syu,
Bagaimana? Mudah ya? Ibu yakin kalian juga pasti bisa mempraktekkan dan mencobanya di rumah dan didampingi oleh orang tua kalian. Dan yang terakhir yaitu tanda baca mad waw sukun alif sesudah doma. Jadi selain ada waw sukun, ternyata mad juga ada waw sukun lalu alif. Jadi setelah waw sukun ada alif juga. Dan cara membacanya juga sama, yaitu 2 harokat. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan harokat doma, lalu setelah harokat doma ada waw sukun, lalu ada alif lagi, yaitu cara membacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Coba kalian perhatikan di buku kalian halaman 13. Coba dibuka dulu bukunya. Sudah? Baik. Di sini ada contoh-contoh bagaimana cara membaca tanda baca mad waw sukun alif. Baik, Ibu contohkan ya. Ibu juga harap kalian masih mendengarkan dan perhatikan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu, ishrabu, kanu, ahsanu, aqimu, kasabu, udkhulu, qatilu, kunu. Bagaimana? Ibu ulangi sekali lagi ya. Ittakhadhu, ishrabu, kanu, ahsanu, aqimu, kasabu, udkhulu, qatilu, kunu. Bagaimana? Kalian bisa? Bisa ya? Mudah kan? Dan Ibu harapkan kalian harus tetap mengulang kembali bagaimana cara membaca mad-mad yang sudah kita pelajari. Yaitu bagaimana cara membaca mad alif, mad ya sukun, mad waw sukun, dan yang terakhir mad waw sukun alif. Yaitu keempat mad itu mad alif, waw sukun, ya sukun, dan waw sukun alif, yaitu dibacanya dua harokat atau 2 ketukan. Dan mad alif yaitu ketika harokat fathah ada huruf alif, dan mad ya sukun yaitu ketika setelah harokat kasroh ada ya sukun, dan mad waw sukun yaitu ketika setelah harokat doma ada huruf waw sukun, dan mad waw sukun alif yaitu ketika setelah harokat doma ada huruf waw sukun dan alif. Mudah ya? Mudah sekali. Ternyata belajar Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Yang membuat kita sulit membaca Al-Quran itu yaitu karena kita tidak mau mengulang kembali cara membaca Al-Quran dan tidak mau belajar Al-Quran. Ketika kalian sudah mau belajar Al-Quran, ternyata tidak ada yang sulit saat membaca Al-Quran. Jadi kalau kalian ingin bisa dan lancar membaca Al-Quran, kalian juga harus terus mengulang kembali. Karena ada pahala ketika kita belajar Al-Quran, dan ada hadisnya juga loh. Kalian ingat atau kalian tahu bagaimana hadis tentang belajar Al-Quran? Ya, hadisnya yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi
kita sebagai manusia akan terlihat baik di hadapan Allah ketika kita sudah belajar Al-Quran, dan setelah kita mengetahui ilmu Al-Quran lalu kita mengajarkannya ke orang lain. Itulah sebaik-baik kita sebagai manusia di hadapan Allah. Jadi ibu harapkan kalian jangan putus semangat dan tidak boleh menyerah ketika belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu menyenangkan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.